Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu terkait transformasi geometri pada suatu matriks. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu dimana misalkan ada titik A yaitu X, Y akan ditransformasikan terhadap matriksnya misal yaitu kita pakai PQRS. Nah, matriks ini maka akan menghasilkan A aksen di mana di sini yaitu X aksen, Y aksen. Nah, ini bentuk transformasinya. Lalu kalau bentuk matriksnya atau bisa kalian tulis yaitu di mana X aksen, Y aksen yaitu sama dengan matriks ini yaitu matriks PQRS nanti dikali dengan XY yang ada di sini. Dikali dengan XY. Nah, ini rumusnya. Rumus ini bisa kalian gunakan yaitu untuk titik dan garis gitu ya. Habis papanya. Untuk latihan soalnya nanti saja. Kita masuk ke ke komposisi transformasi matriks. Nah, di sini apabila terdapat transformasi terhadap matriks T1 sama dengan ini matriksnya yaitu ABCD dilanjutkan oleh transformasi T2 yaitu isinya matriks EFGH ya, ini elemennya. Maka untuk penulisannya bagaimana? Untuk penulisannya sendiri yaitu kan di sini transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan oleh T2. Untuk penulisannya yaitu T2 dulu bundaran T1. Masih ingat dengan bundaran? Untuk bundaran kan yang dikerjakan dulu paling belakang. Maka untuk penulisannya seperti ini. Jangan terbalik ya. Karena di sini transformasi terhadap matriks T1 yaitu kan ini dulu. Dilanjutkan oleh transformasi T2. Maka penulisannya T2 dulu baru komposisi T1. Nah, T2 bundaran T1 ini berarti yaitu T2 dikali dengan T1. Artinya apa? Yaitu nanti matriks dari T2 ini sama dengan T2 yaitu EFGH dikali dengan ABCD. Jangan sampai kebalik ya. ABCD gitu. Kita coba yang di bawah. Transformasi terhadap matriks T2 dilanjutkan oleh transformasi T1. Maka dapat kita tulis bagaimana? Berarti T1 dulu ya. T1 bundaran atau komposisi T2. Karena T2 dilanjutkan T1, maka penulisannya T1 bundaran T2. Ini bisa kita tulis menjadi apa? T1 dikali T2 atau yaitu matriks dari T1 yaitu ABCD dikali dengan matriks T2 yaitu EFGH. Nah, seperti ini. Kita masuk ke latihan soal. Di sini sudah saya siapkan ada 5 soal ya. Nah, ini. Kita gunakan konsep yang ada di sini. Soal nomor 1. Titik A yaitu negatif 3,5 ditransformasikan terhadap matriks min 1, 2, 3, min 4. Nah, sekarang tentukan koordinat hasil transformasi titik tersebut. Maka bagaimana? Jangan lupakan ini. Maka bisa kita substitusikan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu X aksen. Saya tulis dulu ya, di sini ada titik A di mana min 3,5
ditransformasikan dengan titik min 1, 2, 3, min 4 akan menghasilkan A aksen ya. A aksennya nanti kan belum diketahui. Nah, cara mengerjakannya berarti kita gunakan X aksen, Y aksen sama dengan, yaitu apa? Matriksnya. Matriksnya kita tulis negatif 1, 2, 3, min 4 dikali dengan XY-nya. Nah, ini XY. XY-nya yang mana? Yaitu min 3 sama 5. Min 3, 5. Nah, sekarang kita kalikan seperti biasa. Negatif 1 kan ini baris, yang di sini kolom. Negatif 1 kali negatif 3 yaitu 3. 2 dikali 5 yaitu ditambah 10. 2 kali 5 kan 10. 3 dikali min 3 negatif 9 ditambah negatif 4 kali 5 yaitu negatif 20. Maka hasilnya berapa? 3 ditambah 10 yaitu 13. Negatif 9 ditambah negatif 20 yaitu negatif 29. Nah, maka hasil transformasinya seperti ini. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa sih, langsung ini aja ya. 13, negatif 29 gitu. Ini soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Titik B ditransformasikan terhadap matriks ini, menghasilkan B aksen yaitu min 3,7. Tentukan koordinat titik B. Nah, di sini kebalikannya. Di sini yang sudah diketahui hasil dari transformasinya, sedangkan kita mau mencari titik B-nya. Maka di sini ada titik B, yaitu isinya belum tahu, akan ditransformasikan terhadap 3021 matriks 3021 menghasilkan B aksen di mana negatif 3,7. Nah, sekarang kita substitusikan seperti rumus yang ada di sini. Ya. Maka X aksen Y aksen itu sama dengan matriksnya 3021 dikali dengan XY. Ya. X aksennya kan kita tahu yaitu min 3. Kita substitusikan negatif 3, Y aksennya yaitu 7 sama dengan 3021 XY. Maka mencari XY-nya bagaimana? Masih ingat sifat dari inverse gini enggak? Misalkan ada A sama dengan BX. Nah, apabila kita mau mencari matriks X, maka bisa kita lakukan atau kita hilangkan B-nya ini dengan cara bagaimana? Yaitu kita kalikan inverse. Inverse dari B yaitu B inverse dikali BX. Ya, maka ini kan aslinya BX. Kalau kita kalikan B inverse, maka di sini harus kita kalikan B inverse. Ngalikannya harus di belakangnya A, karena ini kan ada di belakangnya B ya. Ini di belakangnya A. Nah, B inverse dikali B yaitu matriks identitas. Matriks identitas dikalikan dengan matriks X, maka hasilnya X. Nah, di sini B inverse dikali A. Sekarang kalian terapkan di sini. Maka di sini kan X-nya sebagai XY ya. Di sini sebagai XY. Maka sama dengan, ini kita tulis dulu, negatif 3, 7 dikali dengan 3021, tapi kita inversekan. Nah, begini. Masih ingat dengan inverse? Misal di sini ada A inverse, itu ya diperoleh 1 determinan dari A dikali dengan kofaktor A. Ya enggak? Inverse dari matriks ordo 2 kali 2, maka 3 kali 3 kan determinannya ya 1 per 3 kali 1, maksud saya 3 kali 1 yaitu 3 dikurangi 2 kali 0. Nah, di sini 3 sama 1 ini dibalik, di sini 1, di sini 3.
Ini sudah ada di video saya yang lalu ya, bisa kalian lihat di sini. Lalu di sini 0 kali min kan 0, 2 kali min 2. Nah, ini bentuk dari inverse 3021. Lalu dikali dengan negatif 3 kali negatif 37 akan menghasilkan XY-nya. Nah, sekarang 1/3 kan ini, 1/3 dikali dengan 10 min 23 akan menghasilkan min 37. Nah, di sini XY. Boleh kalian kalikan dulu, nggak apa-apa. Berarti 1/3 kali 1, 1/3, 1/3 kali 0, 0. 1/3 kali min 2, berarti min 2/3. 1/3 kali 3 yaitu 1. Lalu dikalikan min 3 kali 7. Sama dengan XY. Nah, sekarang 1/3 kali min 3, saya tulis ke sana ya. XY sama dengan ini kan garis kolom 1/3 kali min 3 yaitu min 1 ditambah 0 kali 7 ditambah 0 ya, nggak usah saya tulis. Lalu min 2/3 kali 3 berapa? Min berarti 2 ya, 2 nih kan, min 2/3 kali min 3. Nah, ini habis min kali min plus 2. 1 kali 7 plus 7. Maka hasilnya min 1, 9. Nah, seperti itu. Maka hasilnya di sini negatif 1,9. Atau bisa ditulis koordinat titik B yaitu min 1,9. Lanjut soal nomor 3. Tentukan bayangan 3x min 4y sama dengan 5 jika ditransformasikan terhadap matriks ini. Oke, berarti di sini ada kurva atau garis ya. Berarti untuk mengerjakannya sama aja, yaitu x aksen y aksen sama dengan mana tadi? 2 min 1 min 3 2. 2 negatif 1 min 3 2 dikali dengan XY. Karena di sini kan tidak ada koordinat atau titik ya, karena ini garis, maka di sini XY-nya tetap. Nah, sekarang kita mau mencari nilai XY-nya ini, sama halnya dengan di atas ini. Maka ini kita inverskan kan, pindah ruas kita inverskan. Maka di sini XY yaitu, saya tulis di sini XY yaitu sama dengan X aksennya X aksen Y aksen nanti. Nah, ini diinverskan 2 min 1 min 3 2 kita inverskan. Nah, masih ingat dengan inversnya bahwa 1 per determinan ya, berarti 1 per determinan 2 kali 2 4 dikurangi 3. Nah, sekarang ini kita kofaktorkan, ini pindah sama ya, berarti 2 pindah sana 2 pindah sini 2 tetap. Di sini kalikan dengan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif berarti 1, negatif 3 kali negatif yaitu 3. Nah, setelah itu bagaimana? Dikali dengan X aksen Y aksennya sama dengan di sini XY. Ini berapa? 1 per 4. Oh, 1 ini ya, berarti 1. Kalau 1 berarti ya udah nggak usah tulis lagi. Di sini 2 1 3 2 kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Dikali dengan X aksen Y aksen sama dengan XY. Sekarang ini baris kolom 2 dikali X aksen yaitu 2X aksen, 1 kali Y aksen berarti plus Y aksen. Kalau misal ada salah penulisan kasih tahu di kolom komentar ya.
Sekarang 3 kali X aksen 3X aksen ditambah 2 kali Y aksen 2Y aksen. Nah, sama dengan XY. Sekarang berarti X nya yaitu 2X aksen plus Y ya. Maka X nya itu sama dengan 2X aksen plus Y aksen. Y nya sama dengan 3X aksen plus 2Y aksen. Nah, XY ini nanti kalian substitusikan ke kurva ini atau garis ini, 3X min 4Y. 3X min 4Y sama dengan 5. Sekarang 3 X nya yaitu 2X aksen plus itu ya, X aksen plus Y aksen dikurangi 4, Y nya yaitu 3X aksen plus 2Y aksen sama dengan 5. Nah, sekarang 3 kali X aksen 3X aksen plus 3 kali Y aksen 3Y aksen min 4 kali 3X aksen min 12X aksen min 4 dikali 2Y min 8Y aksen sama dengan 5. Nah, sekarang samakan X aksen sama X aksen, Y aksen sama Y aksen. 3X aksen dikurangi 12X aksen berapa? Yaitu 9 ya, min berapa? Iya, 9 min 9X aksen, yang ini 36 ya, 6 kok 6 min 5 min 5Y aksen sama dengan berapa? 5. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Kita lanjut nomor 4. Bentar, 2X ini harusnya 2 ya. 2, berarti di sini 6. Maaf, baru kelihatan di sini 6X aksen. Benar ya, 2. Oke, benar. Min 6. Di sini min 6 ya. Nah, ini aksen-aksennya kalian hilangkan, berarti menjadi min 6X min 5Y sama dengan 5. Nah, bisa dikali negatif boleh, nggak apa-apa, tetap gini nggak apa-apa, bebas ya, disesuaikan pada opsi. Kalau uraian ya gini aja nggak apa-apa, kalau pilihan ganda sesuaikan opsinya. Untung kelihatan, nggak langsung lanjut nomor 4 ya. Sekarang nomor 4. Tentukan koordinat bayangan L di mana 5,-2 ini koordinatnya ya. Jika ditransformasikan terhadap matriks ini, dilanjutkan transformasi terhadap matriks ini. Maka masih ingat yang tadi, nah ini. Transformasi terhadap T1 dilanjutkan oleh T2, berarti ini nanti dibalik ya. Ini berarti mana tadi? Jika ditransformasikan terhadap matriks ini, dilanjutkan matriks itu, maka ini dulu baru dikali ini, baru kali itu. Saya tulis dulu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini bisa kita tulis menjadi di mana ada titik L yaitu 5,-2 akan ditransformasikan terhadap matriks 2-135, 2-135, lalu hasilnya ini nanti L aksen dilanjutkan dengan 0, 2, 3, 4. Nah, ini nanti hasilnya L double aksen, atau bisa kalian tulis menjadi L 5,-2. Nah, lalu di sini kan transformasi, misal ini T, nggak usah wis langsung pakai matriksnya aja ya, maka di sini nanti nggak apa-apa, ini T1, ini T2, maka di sini T2 bundaran T1 akan menghasilkan L aksen, yaitu berapa gitu.
Kalau kita gunakan matriks berarti bagaimana? Untuk mencari L aksennya, maka berarti kan L aksen sama dengan apa? Yaitu T2 bundaran T1 dikali dengan apa? Dikali dengan L-nya. Maka L aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali dengan L-nya itu. Maka di sini X, Y aksen sama dengan T2-nya kan ini 0234. 0234 dikali dengan 2 min 135. 2 min 135 dikali dengan L-nya. L-nya berapa tadi? 52. 5 min 2. Nah, maka sekarang X aksen Y aksen sama dengan, ini dikali dulu, 0 kali 2 0, 2 kali 3 6, 0 kali min 1 yaitu 0, 2 kali 5 10. Langsung ini ya saya, 3 kali 2 6 ya, 4 kali 3 12 berarti 18. 3 kali min 1 yaitu min 3, 4 kali 5 yaitu 20, berarti 17. Nah, ini hasil perkalian dua matriks sekarang dikali dengan koordinatnya. X aksen Y aksen sama dengan, mohon maaf, 6 kali 5 yaitu 30 ditambah 10 kali min 2 yaitu min 20. Lalu 18 kali 5 40 90 ya. 90. 17 kali min 2 min 34. Maka hasilnya 30 ditambah min 20 yaitu 10. 90 kurangi 34 6. 856 ya. 56. Nah, ini hasil dari transformasinya. Oke, hasil komposisi transformasi. Soal nomor 5. Soal yang terakhir yaitu koordinat bayangan titik M direfleksikan terhadap sumbu X dan dilanjutkan oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1 1 1 2 yaitu M double aksen yaitu 15, min 27. Tentukan koordinat titik M. Oke, berarti di sini ditulis dulu ada titik M. Ada titik M di mana akan, berarti M-nya MX ya. Saya tulis gini dulu, akan direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti MX. Kalau ada koordinat yaitu koordinat M di mana X, Y akan direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menjadi bagaimana? Kalau misalkan titiknya ini berada di kuadran 1, maka kalau direfleksikan terhadap sumbu X akan berada di kuadran 2, kuadran apa 1 2 4, kuadran 4 ya. Nah, kuadran 4 yang positif yaitu X, yang negatif Y. Maka di sini kan diperoleh X, min Y. Nah, gitu. Nggak perlu hafalan, kalian pahami konsep pasti bisa. Lalu hasilnya ini akan ditransformasikan oleh matriks yaitu matriks 1 1 2 1. Nah, ini akan menghasilkan M double aksen di mana isinya 15, min 27. Nah, berarti kalian perhatikan bentuknya seperti ini. Bentuk ini sama persis dengan yang ada di sini. Ya enggak? Ya. Yang membedakan hanya aksen-aksennya. Nah, kalian anggap ini enggak ada aksen, ini M aksen. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian matriks, berarti seperti itu. Maka bisa kita tulis di sini kan X double aksen ya. Ini kan X double aksen. X double aksen, Y double aksen itu sama dengan apa? Matriks ini nih PQRS kan berarti matriksnya
yaitu 1121. 1121 dikali dengan X aksen Y aksen. Yang ini ya, ini bukan. Maka hasilnya X double aksen kan sudah ada angkanya, yaitu 15 min 27. Di sini 1121 X aksen Y aksen, berarti belum ada isinya ya, belum ada isinya. Kita tulis aja X aksen Y aksen, udah gitu. Nah, setelah itu kita apakan? Kita mau mencari X aksen Y aksen. Di sini kan yaitu X, ini kan miliknya X aksen, ini kan miliknya Y aksen gitu. Maka kan ini pindah ruas akan menjadi inverse, maka 1121 kita inverse kan, maka kita kalikan 15 min 27 sama dengan X aksen Y aksen. Masih ingat? Berarti seperdeterminan 1/1 kali 1 1 dikurangi 1 kali 2 berapa? Salah nulis ya, matriksnya 1112. Ini ya 1112 1112. Mohon maaf, ini sudah capek ini. 1112. Nah, itu 1 kali 2 yaitu 2, 1 kali 1 1 ya. Kalau bentuknya negatif ya nggak apa-apa, nanti dikalikan negatif. Tapi tadi salah soal nih, yaitu 1112. Lalu kofaktornya yaitu ini kita ubah, berarti di sini 2, satunya pindah ke bawah. Yang di sini kali negatif 1 negatif 1. Nah, ini hasilnya nanti kalikan 15 sama min 27 akan menghasilkan X aksen Y aksen. Ini kan 1/2 min 1 yaitu 1 ya. Berarti nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung aja. Di sini 2 min 1 dikali 15 min 27 kan menghasilkan X aksen Y aksen. Baris kolom 2 dikali 15 yaitu 30, min 1 kali min 27 plus 27, min 1 kali 15 min 15, 1 kali min 27 min 27. Nah, ini hasilnya X aksen Y aksen ya. Lalu maka ini berapa ini? 57, ini 15, mana sini aja wes. 15 27 42 ya. 542. Berarti 42. Ini X aksen Y aksen. Min negatif. Udah capek ini sepertinya. Setelah itu kita tahu kan tadi X aksennya yaitu X ya. Di sini saya tulis X aksen kan sama dengan emang X aksen. X aksennya di sini yaitu X, kalau X aksennya di sini yaitu 57. Nah, berarti X yang ada di situ 57. Lalu Y aksennya di situ yaitu sama dengan min Y. Ini Y aksen kan sama dengan Y aksen. Y aksen, oh maaf nggak kelihatan. Y aksennya di sini kan min Y, negatif Y sama dengan, sedangkan Y aksennya yang di sini yaitu min 42. Maka Y-nya berapa? Y-nya kan 42. Nah, gitu ya. Nah, di sini atau sama-sama dibagi negatif nggak apa. Maka Y-nya sama dengan 42. Nah, maka nih koordinat M X, Y itu sama dengan M, X-nya yaitu 57, Y-nya yaitu 42. Nah, selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah saya sampaikan kalian dapat memahaminya dengan mudah, dengan gampang ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.